Apa kabar semuanya? Sehat? Hadir semua hari ini? Iya, soalnya minggu kemarin Nafi kan tidak masuk. Kenapa, Vi? Minggu kemarin tidak masuk, Vi? Jatuh. Ya Allah, lain kali hati-hati ya. Oke, tadi untuk kelasnya, labnya sudah dirapikan ya. Sudah dibersihkan ya. Oke, ini terbukti sudah clean semuanya. Ready pelajaran kita pada hari ini. Siapkan laptop dan komputernya ya. Alat dan bahan yang kita perlukan pada pembelajaran kita sudah disiapkan, mulai dari lalu untuk program yang akan dikerjakan ya, sudah terinstall di laptop. Untuk browsernya juga sudah ada ya. Oke, kalau kalian sudah bersiap, berarti saatnya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Edo dipimpin doa dulu. Untuk mengawali hari ini, sebelum kita belajar, Terima kasih. Nah, sebelum kita menuju ke pelajaran, saya absen dulu. Ibu iya, Arif, Nafi, tapi sudah sembuh ya, ya. Edo, iya, Haji ada, ya, Andre, Meda, Kairila, masih cantik kok ya. Nabila, Alia, Niken hadir, Intan, Andin, Johan Andin, ini Mbak Andin ya, Penny, Hamida, Novita, ya, Diva, Suci, Pika, Alicia. Oke, sudah semua ya. Hadir semua, sehat semuanya. Loh, ini siapa kok iso di rumah ya Allah, cuma kelewatan absennya. Maaf ya cuma ya. Iya, oke. Ya, semuanya sudah hadir ya, semuanya semuanya siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, mari kita belajar ya. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini adalah membuat format kaitan atau disebut dengan hyperlink dalam halaman web. Kira-kira kalau saya bilang kait atau hyperlink atau link, kalian yang ada di benaknya apa ya? Apa, Pi? Menghubungkan program dengan program lain. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan. Kalau kita sebut dia link, apa Tan? Mengaitkan satu halaman dengan halaman yang lain. Ya, sebelum kita mulai ke pelajaran, tentunya masih ingat pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Kita sudah belajar dari awal, ya. Kalian membuat struktur HTML. Struktur HTML itu tidak boleh dilupakan ya. Itu harus melekat di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Karena apa? Strukturnya kalau kita bolak-balik, maka ketika kita buat program untuk ini bisa jalan tidak kira-kira? Tidak akan bisa, ya. Jadi format teks pada halaman web masih ingat ya. Lalu membuat tabel juga masih ingat ya. Terus format multimedia, membuat menampilkan audio, video, ya, menampilkan gambar, itu juga sudah kita bahas pada minggu lalu. Dan minggu ini kita akan membahas tentang hyperlink ini sendiri, ya. Nah, kenapa
kenapa sih kita kok harus belajar web ini? Di RPL itu, ya, website itu adalah teks multimedia yang jadi internet, yang semua orang di seluruh dunia ini bisa mengaksesnya. Itu bisa kalian desain. Nah, membuat desain web itu berawal dari belajar dasar dulu terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita belajar HTML dulu. Jangan langsung mau ke Bootstrap, Bu. Sama ke Laravel, Bu. Belum. Kita masih di dasar dulu. Ya. Nah, nantinya ke depan kalian akan menyambung. Dan kalian akan menjadi seorang web designer yang handal kalau kalian betul memahami pembelajaran ini, mempelajari dari dasar sampai nanti di kelas 12. Karena pemrograman web dan perangkat bergerak ini masih berlanjut sampai di kelas 12. Tentunya pelajarannya juga akan meningkat sampai ke berikut. Nah, lalu apa sih yang akan kalian dapatkan kalau kalian akan belajar web ini? Ya, tentunya kamu bisa jadi web programmer, ya, kamu bisa jadi web designer. Kamu bayangkan bisa dalam satu hari ada job untuk membuat desain web. Membuat desain web kira-kira butuh berapa lama? Kalau kamu sudah handal, di satu hari kamu bisa menghasilkan beberapa desain. Kamu jual pucah, ya, itu bisa jadi lajang rezeki buat kita, bisa jadi profesi kita. Jadi kalian tentunya di sini harus terapkan dengan betul, pelajari dengan baik, sehingga nanti akan menjadi untuk kalian. Itu kira-kira, ya. Tertarik untuk belajar nggak semuanya? Sebelum kita mulai, ya, kita bahas hyperlink dulu, ya. Ini awalannya hyperlink. Link, biasanya tandanya apa, Rek? Ada apa di situ? Kalau kita bicara link, ada tangan ya. Ketika kita klik, gitu, menuju ke halaman selanjutnya atau informasi yang kita tuju. Ya, coba mari kita lihat. Nah, di sini mari kita perhatikan. Ada contoh-contoh web yang sudah saya berikan di situ. Kira-kira kalau menurut kalian, yang dimaksud dengan linknya itu yang mana? Coba diangkat tangannya yang bisa. Oke, Jo lagi, Jo. Yang mana, Jo? Oke, kenapa kok kamu bisa sebut dia itu link? Oke, good, bagus sekali jawaban dari Edo, ya. Jadi kita amati di situ ada yang pertama itu IG saya, ya. Saya juga pengen beredar, ya. Sama seperti kalian, saya juga di IG kita kalau misalnya kita klik fotonya Bu Yuli di situ, kira-kira akan terhubung kemana ya? Profil ya. Oke. Itu dalam link. Ya. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan kaitan ini, coba? Via, kalau kita bisa melakukan apa saja, Dok? Nah, ya. Kalau hubungannya dengan Brenda misalnya, kamu bisa melihat apa? Lihat dari akun yang lain, yang sedang membuat story di situ, begitu. Oke. Nah, terus hubungannya apa dengan pembelajaran kita pada saat ini? Ya, kita akan belajar terkait dengan link itu sendiri. Jadi kita membuat format, ya, link dalam halaman web. Nah, oke. Sebelum kita menuju ke pelajaran, saya ingin tes
kemampuan awal kalian. Kan kemarin katanya sudah belajar tadi sama Bu Yuli ya. Sudah kan? Sudah belajar ya. Sampai selesai mau saya berikan? Sudah. Oke, kita dulu coba dibuka di HP-nya, pakai HP boleh, pakai laptop melakukan pretest dulu. Ya, untuk cek kemampuan kalian. Cek kemampuan dasar kalian. Yuk, waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada kesulitan? Apa ada yang tidak bisa masuk? Barangkali ada? Bisa ya, semuanya ya. Gampang-gampang kok soalnya. Susah. Jadi cek ya di sini. Sudah selesai. Ya, oke. Sudah semua? Sudah selesai? Dapat nilai berapa ya? Nilai berapa nih? 60. Oke, sengaja Bu Yuli tampilkan di situ. Dapat nilai berapa di situ? Kalian tahu dapat nilai berapa di situ? Ya, oke. Oke. Sudah? Sudah? Tidak apa-apa. Ya. Sudah, bisa diletakkan HP-nya. Kita ikut pelajaran. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan belajar sangat kaitan pada halaman web. Ya, dan yang kedua adalah membuat kode HTML untuk menampilkan format kaitan pada halaman web. Yang disebut dengan kaitan itu ya link tadi. Ya, oke. Tujuan dari pembelajaran kita, ya, setelah pembelajaran ini, harapan dari Bu Yuli, ya, kalian itu dapat menjelaskan konsep format kaitan Dari dalam halaman link lalu yang kedua dalam halaman web. Dalam web, ya, menganalisis tak-tak dalam halaman web, mengevaluasi prosedur kaitan dalam halaman web. Yang berikutnya adalah merancang program tampilan kaitan. Nanti kalian buat halaman web juga, ya. Dan ini adalah membuat program tampilan kaitan
Dan yang terakhir itu adalah menguji program tampilan halaman web yang kalian buat itu dengan menggunakan web. Tuh, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang itu. Harapan Bu Yuli semuanya bisa menerapkan, semuanya bisa mempraktek, ya, semuanya bisa mengambil ilmu. Lalu berikutnya. Untuk peta konsepnya, ya, sama. Kita belajar dulu mengenai konsep hyperlink itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tag-tag dalam hyperlink itu apa saja. Oke, kita menuju ke konsep format kaitan. Ya, hyperlink atau kita sebut dengan link itu merupakan sebuah teks atau tombol di dalam dokumen HTML yang kalau kita itu klik, ya, dia akan membawa kita menuju ke halaman lain. Dan hyperlink itu sering atau biasa dikenal dengan link, yaitu menghubungkan antar satu dokumen dengan dokumen lain pada HTML. Dan fungsi dari hyperlink itu sendiri itu adalah sebagai jalan pintas guna menuju ke halaman lain. Itu bisa diilustrasikan ya pada gambar, bisa diperhatikan ya. Dari ada dokumen satu dihubungkan dengan dokumen yang satu dengan yang satu dengan yang satu ya. Jadi link itu menghubungkan halaman yang satu dengan halaman yang lain. Paham ya kira-kira? Dan itu ada di pelajaran yang akan kita tempuh ini. Contoh misalnya, kalian kalau gimana sih? Search-nya di mana? Nyarinya di mana? Di Google. Nah, menyebutkan apa kira-kira? Search-nya pakai kata kunci. Ya, contoh misalnya, kalau kita hubungannya dengan apa itu tutorial HTML misalnya, kita bisa belajar dari sini. Diperhatikan. Nah, kalau kita search di Google seperti ini, kalau kita search di Google, ya, mari kita perhatikan. Misalnya diketikkan tutorial HTML. Ya, kita cari coba. Nah, semua tulisan yang bergaris bawah ini bisa jadi sumber belajar kita. Ya, ini mulai dari tutorial untuk pemula. Ya, biasanya ambil rujukan untuk belajar kalian itu dari sini, dari petani kode. Ya. Atau misalnya dari ini, ya, British School. Nah, semua tulisan yang bergaris bawah ini kita sebut dengan link. Ya kan? Nah, lalu muncullah. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ya, kalau misalnya dalam pembelajaran kita sekarang sedang belajar membuat link pada HTML. Di sini ada tutorial petunjuknya, ya. Nah, bahkan kode-kodenya banyak di sini. Ya, kita kalau mau tinggal copy paste aja, lakukan pengembangan di situ. Ya, di Waitress juga sama. Kita bisa belajar tutorial dari dasar.
Kalau misalnya kita belajar link di sini, kita tinggal klik aja. Nah, ini ya. Pernah membuka ini kalian? Pernah. Ambil dari sini saya. Sudah dari Bapak Ibu guru ya. Oke, ya. Nah, oke. Nah, jadi itu akan bekerja di mana kita membuat halaman web, ya, kita membuat dokumen yang kita buat itu kita kaitkan. Nah, ketika kaitan yang kita buat itu bisa menjadi sebuah kata kunci. Ya, jadi kalau kita membuat kaitan seperti ini, maka fungsinya adalah untuk menuju ke halaman yang akan kita tuju itu tadi. Nah, untuk prosedur kaitan link dalam halaman web ini, ya, HTML menyediakan satu tag khusus, ya, di mana tag A, ya, tag A itu berpasangan dengan tag /A. Setiap tag yang oleh tag itu akan tampil sebagai link. Oh, di situ, ya. Misalnya tag A, ya, lalu harel. Ini kepanjangan dari apa? Ada yang bisa tahu atau sebutkan? Oke, Intan, apa Tan? Ansor. Artinya apa? Jangkar. Kenapa disebut dengan jangkar? Jangkar itu apa toh? Seperti jangkar kalian? Apa? Yang ada di kapal itu lah. Apa kira-kira? Jangkar. Jadi dia bisa menuju kemana-mana, menurut ini ya. Bisa menuju kemana-mana. Apa? Dia disebut dengan ansor. Ya. Lalu berikutnya kita mau bikin dokumen. Dokumen apa yang mau kita buat? Ya. Setelah kita kasih tag, ya, kita kasih lagi tag yang kita inginkan. Contoh misalnya di situ kalian mau buat apa kira-kira home. Jadi di sini tulisannya home.html. Di sini tag linknya apa namanya? Home. Lalu kita tutup dengan ini untuk menuliskan kode linknya. Ya, contoh misalnya di situ untuk membuat menu home, ya, menu home berarti diawali kalau misalnya saya buat filenya itu index kemarin ya, index.html, maka munculnya adalah file home. Lalu setelah itu about.html tentang kami misalnya, ya, itu menunya nanti munculnya tentang kami. Terus misalnya contact.html munculnya kontak, ya, seperti itu kira-kira nanti. Ayo lihat berikutnya. Nah, mari kita perhatikan contoh web yang ada di situ. Ada web sekolah, ya. Link atau hyperlink itu sendiri adalah elemen HTML yang fungsinya untuk menghubungkan satu halaman ke halaman yang lain. Artinya elemennya bisa kita apakan? Kita klik. Nah, di sini juga bisa diklik apa saja, coba aktif. Yang bisa diklik kira-kira apa saja di situ? Menu-menunya. Mulai dari mana, Kip? Bukan, Kip. Apa Kip? Tidak kelihatan. Dari home, ya, di situ ada beberapa menu yang tersedia di atas. Itu yang bisa kita linkkan, ya. Lalu berikutnya, nah, untuk membuat tampilan kaitan, ya, dikatakan hyperlink jika sebuah tampilan web itu terdapat
hampir seluruhnya menggunakan hyperlink. Hyperlink ini sifatnya ada dua. Ya, yang pertama, dia bisa pindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Yang kedua, dia bisa berpindah letak dari satu halaman itu saja. Ya. Jadi sifat link itu ada dua. Bisa disebut dengan internal link dan external link. Artinya belajar ya, bisa tahu ya. Kalau yang internal yang mana kira-kira? Yang berpindah dari satu halaman saja, betul. Dan yang eksternal itu yang berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Oke, kita semuanya. Nah, perhatikan di sini ada contoh. Cara membuat tampilan linknya itu ya about gitu ya, about HTML ya. Kalau kita tampilkan di situ yang menampilkan tag href ya, about .html about us, di mana di situ saya sertakan link hrefnya, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu berikutnya yang saya bilang tadi, ada internal link, ada external link. Di mana internal link itu menuju ke domain atau HTML domain atau halaman web itu sendiri. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini kira-kira. Ya, dari indeks menuju ke about. Nah, ya. Atau terserah nanti kita bikin menunya apa. Suka-suka kita aja, ya. Berikutnya. Contoh misalnya di sini ya. Ada beberapa menu. Saya buat home, contact, about. Nanti kalian praktekkan semua loh ini ya. Terus. Jadi dia saling terkait antara home dan about. Dia tidak berpindah ke web yang lain. Dia hanya pada satu halaman. Terus berikutnya adalah external link. Link yang menuju ke halaman web yang lain. Contoh misalnya di sini ada dari kontak ya. Dari kontak saya hubungkan dengan Facebook saya. Nah, jadi kalau misalnya kita praktekkan, nanti akan muncul. Nanti kita buka aja ya. Terus berikutnya jenis-jenis link. Yang pertama, ada apa? Alivia, jenis-jenis link yang kamu sudah pelajari kemarin. Relative link, absolute link. Ya. Oke. Apa itu absolute link? Merupakan link yang akan menuju ke halaman dari satu situs ke situs yang lain. Ya, contoh misalnya di sini saya buat kodenya, ya. Maka coba kita cek, ya. Nah, kita cek yang pertama yaitu link relatif. Nah, untuk link relatif ya, kita lihat kode programnya. Oke. Coba perhatikan ya. Di sini ada kaitan. Ya. Di mana saya mengaitkan dari web Witrischool ya. Lalu saya tampilkan di filenya Witrischool. Nah, kalau misalnya kita
running ya, kita lihat dia di browser, maka munculnya adalah Witri School. Nah, ketika Witri School ini kita klik, maka munculnya ke sini. Nah, kita cari tutorial. Nah, tutorial yang kita cari adalah HTML. Ya, bukan ya? Jadi dia akan saling terkait sesuai dengan tujuan kita. Oke. Berikutnya, ada relatif, yang kedua ada absolute ya, absolute. Menuju ke halaman dari situs lain itu yang disebut dengan absolut, yang disebut dengan relatif itu adalah mengarah ke dokumen lain yang masih dalam satu situs. Jadi terhubung dengan dokumen lain yang dokumen tersebut itu dalam satu situs. Ya. Oke. Terus yang ketiga, jenis yang link yang ketiga adalah link ke bagian dokumen tertentu. Ya. Contoh sekarang ya. Ada halaman web ya, ini adalah webnya sekolah buatan dari teman kalian, sengaja saya tampilkan dari kelas yang lain yang kemarin sudah saya ajar ya. Dan sekarang saatnya kalian untuk mempraktekkan hal yang sama. Jadi nanti ending atau tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian bisa membuat tampilan halaman ya, halaman web di mana di situ ada link-link yang saling terkait ya. Oke, sekarang mari kita buka LKPD dulu ya. Teman sudah saya berikan ya. 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 Sekarang saatnya adalah Lah, dari yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan? Mulai dari pengertian link, fungsinya link, jenis-jenisnya. tag yang kita gunakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Saya buat ada pertanyaan. Oke, apa Meda? Untuk jenis-jenis tag hyperlink itu apa saja? Jenis tag hyperlink ya, jenis tag yang kita pergunakan. Yang pertama tadi ada ref. Nih, ya. Di mana dia jenisnya itu bisa kita sesuaikan dengan yang kita gunakan tadi. Kita pakai relatif, kita pakai absolut, atau kita pakai dokumen di dalam halaman itu sendiri. Jadi tagnya kita sesuaikan dengan apa yang kita tentukan. Jadi konsepnya ya ini tadi, ya kita menautkan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau relatif berarti konsepnya seperti apa? Kalau kita mau absolut konsep apa? Kalau kita mau menautkan dengan dokumen atau teks link internal itu konsepnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan semua sama Bu Yuli. Paham Meda maksud Bu Yuli? Oke. Nah, terus fungsi dari link itu sendiri apa sih? Coba ada yang bisa menyebutkan? Iya, oke Alia. Fungsi link pada website yaitu mengarahkan pengunjung ke website dari satu halaman ke halaman lain melalui perantara sumber gambar, teks atau tombol yang lainnya. Oke, bagus ya. Jadi fungsinya link kalian sudah tahu. Jenis-jenisnya kalian juga sudah tahu. Ya, sekarang saatnya kalian mempraktekkan, siapkan alat bahannya. Sudah ada teks editor semuanya ya?
Pakai piskot atau pakai notepad? Piskot Saja. Oke, terserah mau pakai text editor apa saja boleh ya. Nah, sekarang ya bisa dibuka LKPD yang sudah saya share ke kalian. Gimana? Sekarang tugas kalian adalah membuat kelompok. bisa dilihat di grup kelompok-kelompok yang sudah saya siapkan ya. Kelompok 1, Siapa saja coba angkat tangannya kelompok 1. Oh, langsung. Langsung sudah membentuk ini, membentuk kelompok ya. Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini, ayo Pip, gabung sini ya Pip. Jujur kancane wedok boleh ya. Enggak masalah. Yang perempuan ya. Terus kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, sudah langsung gabung jadi satu ini. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Ya. Oke, sudah ada ya tampilan kelompoknya. Nah, sekarang mari kita amati. Ayo Suci langsung gabung ke kelompoknya. Ya. Langsung gabung ke kelompoknya. Mari kita amati instruksi yang ada di dalam LKPD kalian. Nah, sekarang karena Bu Yuli sudah membentuk kelompok kalian, anggotanya terdiri dari 4 di sini ya. Memang saya sengaja mencampurkan yang laki-laki dan perempuan ya, supaya tidak ada gender di antara kita ya. Semuanya bercampur aja ya. Belajar. Nah, sekarang silakan baca LKPD yang sudah saya berikan. Kemudian kalian diskusikan permasalahan yang ada di tugas tersebut dengan kelompok kalian. Ya, oke, silakan berdiskusi. Tugasnya di sini adalah kalian membuat halaman web dengan beberapa menu. Jadi satu ya, dengan hanya beranda saja. Terus berikutnya ada beberapa menu. Paling sedikit ada 4 menu di situ. Ya. Terus setelah itu saya minta dari contoh-contoh yang sudah Bu Yuli sebutkan tadi, ada link relatif, ada link absolut, ada link ya kan? Itu semuanya coba praktekkan di sini. Ya, kamu praktekkan di sini ya. Tiap kelompok persiapkan atribut link yang dibutuhkan. Ayo, siapa yang bagian menyiapkan atribut linknya? Ayo, kelompokmu siapa Tan? Siapa? Andin. Afif bagian apa Afif? Oh, buat laporannya nanti. Oke, bagi tugas dengan kelompoknya ya. Nah, setelah kalian persiapkan atribut linknya yang digunakan, berikutnya adalah rancang kode programnya. Kira-kira seperti apa yang ingin kalian tampilkan di halaman web kalian. Yang ketiga adalah kita uji dengan menggunakan web browser. Jadi nanti kita masuk ke lokal host. Seperti minggu lalu yang sudah dipraktekkan di pas waktu kita menguji multimedia kemarin. Ya, masih ingat caranya? Diaktifkan apanya? PP. Nah, PP-nya diaktifkan ya. MySQL, lalu FileZilla-nya diaktifkan ya. Oke, sekarang silakan dirancang terlebih dahulu, diskusikan dengan waktunya tidak banyak ya. Waktunya hanya 20 menit saja. Nanti setelah selesai kalian
merancang dan menguji ya. Nanti giliran masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Kalian presentasikan. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Ya. Ada yang mengalami kesulitan atau mau bertanya? Silakan. Gimana, Suci? Tidak ada. Suci, Suci. Ya. Jadi nanti presentasinya sepakat kalian pakai file atau pakai PowerPoint? Oh, PowerPoint. Oke. Ya. Coba kita dulu. Tinggal 9 mas. Nanti dilihat pada waktu anak silakan. Waktunya berjalan terus loh ya. Waktunya berjalan terus loh ya. Intan bagian menyiapkan apa, Tan? Oke. Ya, ada yang mengalami kesulitan? Ini saya pakai yang internalnya, yang 1 elemen. Oke, ya, tidak apa-apa. Untuk kelompok 2, tema dari webnya apa? Ada temanya enggak ini kira-kira? Atau semuanya sama? Apa? Oh, pendidikan. Jadi ke sekolah begitu kan? Oke, kelompok berikutnya, kelompok 3. Bikin web apa? Oh, pariwisata. Ya, kelompok 4. Apa? Edo, mau bikin web apa Edo kelompoknya? Kesehatan, oke. Ada kesulitan? Ada tahap ya. Oh, ini sudah mulai merancang laporan.
presentasi ke depan, maka kita mulai dari kelompok dulu. Saya acak dari 2 dulu. Ayo silakan dipersiapkan timnya untuk presentasi ke depan. Yuk silakan. Ya, pakai laptop diri aja nggak apa-apa. Silakan. Siapa yang jadi moderatornya? Siapa yang menjalankannya? Oh, yang jadi operatornya Afif. Oke, Afif. Ya, karena keterbatasan pada LCD-nya yang kemana-mana. Afif bisa siapkan di situ untuk presentasi dibuat oleh teman-temanmu. Ya. Oke, bisa berhenti dulu mengerjakan ya. Kita lihat presentasi dari teman-teman kalian dulu. Ya, silakan dimulai jadi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Mandini, saya Ida Rupaini. Dan ruang saya itu Afif Jasatrio. Oke. Ya. Silakan dimulai dijelaskan. Di sini rekan saya akan menjelaskan tentang persiapan atribut link yang akan disampaikan oleh Anitia. Ya, Alifia. Persiapan atribut link. Suaranya kecil, Alifia. Persiapan atribut link 1 home, kedua profil, yang ketiga galeri, dan keempat buku tamu. Ada 4. Ada 4 menu. Oke. Oke, mari kita berhenti sama-sama ya. Silakan diceritakan untuk tagnya yang digunakan apa saja. Untuk tag yang digunakan, tag A href sama dengan nama dokumen, nama link, dan ditutup dengan slice A. Untuk kode program link profil, memakai tag A href sama dengan profil.html untuk nama link profil dan ditutup dengan slice A. Untuk kode program link galeri, memakai tag A href sama dengan buku.html dengan nama link buku tamu ditutup dengan slice A. Oke, itu tampilannya. Next. Ya. Next lagi.
Lebih nggak? Menambahkan image dan website akhirnya dan SMS image satu CPNC page-nya 160 video 80 dulu dengan slide A. Dan kamu untuk saya menggunakan slide akhirnya dengan indeks HTML dengan tabel langsung akhirnya profil dengan HTML dengan tampilan profil dan ditutup dengan slide A. Iya, lanjut. Dan slide akhirnya dengan galeri HTML dengan tampilan slide A dan slide akhirnya dengan tampilan dan ketiga ada penguji Lama-lama penguji bagus adalah yang pertama kita membuka aplikasi XAMPP, kemudian cerita, file apa aja, PSQL dan sebagainya. Seperti gambar yang bisa saya lakukan. Dan yang kedua, kalau update, klik folder XAMPP dan mencari folder desktop, kemudian masukkan ke website yang kamu buat, nama LKPD, kemudian lalu kita buka Chrome dan kita search, lalu kita buka Word, buat LKPD, kemudian satu, maka akan menampilkan website yang sudah dimasukkan pada Oke, Good ya. Kita beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah tampil. Jadi mereka sudah membuat rancangan teksnya, lalu membuat kode program dan menguji tampilannya dengan menggunakan web server. Sekali lagi kita contoh, silakan menuju ke tempat duduk kalian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan menuju ke tempat kalian. Ya, Mari kita lanjutkan. Untuk kelompok berikutnya, Jangan khawatir, kalian bisa tampil pertemuan minggu depan untuk mempresentasikan hasil homepage atau halaman yang sudah kalian. Nah, oke. Nah, dari sini kita sudah belajar bagaimana membuat Halaman web ada kesulitan tidak? tidak. Ya, Alhamdulillah tidak. tidak ada yang mengalami kegalauan membuat halaman web. Kalau misalnya sendiri juga ya, karena kita sudah saling bekerja sama, saling membantu teman-temannya ya. Oke. Berikutnya, karena di sini kalian sudah menguji ya, dan sudah mengerjakan semua laporan ya, nanti laporan bisa dikumpulkan ya di drive ya. Maka sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Bu ingin mengadakan post test lagi kalian ya. Iya kan tadi kan untuk tes kemampuan awal. Saiki nek bar diajar ambek Bu Yuli, kira-kira awal sudah bisa menyelesaikan semua soal tadi belum ya? Jangan khawatir, soalnya sama tapi redaksinya yang berbeda ya, tema yang sama. Ayo silakan dibuka linknya yang di grup WhatsApp kalian.
Kerjakan sekarang. Waktunya hanya 5 menit saja. Waduh, ini tadi kan hadiah loh ya. Ketinggalan di meja kantor saya ya. Gimana ya? Nanti aja berarti hadiahnya ya. Saya berikan hadiah untuk 3 yang hasil post testnya bagus nanti. Siapa ya kira-kira? Tapi ya kita lihat aja buktinya. Ya. Nanti bisa diambil ya di meja saya ya untuk hadiahnya ya. Tapi itu 3 aja banyak ya. Sudah selesai? Belum, Bu. Dulu cek ya dari sini ya. Yuk. Baru 6 yang sudah menyelesaikan. Dan 8. Salah satu. Oke. Tapi ada peningkatan ya dari tes ke post ya. Sip kalau begitu. Tidak apa-apa. Belajar dari kesalahan. Ada yang betul semua sudah diangkat tangannya. Afif, kita lihat lagi. Berarti nanti yang mengambil hadiah 4 ya. Afif, ada Nafi, ada Intan dan Juan. Oke, ya. Salah satu nggak apa-apa lah. Lihatnya kan yang banyak yang salah berarti. Berarti kalau misalnya masih ada kesalahan berarti kalian belum menerima dengan baik apa yang saya sampaikan. Jadi perlu belajar lagi. Oke. Ya. Gak apa-apa. Oke. Nah, sekarang sudah selesai ya? Sudah selesai, sudah mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini. Saya minta dong satu saja menyimpulkan ke depan. Ayo, silahkan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Oke nih, silahkan nih. Disimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Terserah, mau di sini boleh, mau di sana juga boleh. Ya. Saya menyimpulkan. Hyperlink merupakan sebuah teks atau tombol di dalam dokumen HTML yang kalau kita klik, ia akan membawa kita menuju halaman lain.
Menu-menu tersebut dikatakan sebuah hyperlink atau lebih singkatnya sering juga kita sebut sebagai link. Oke, terima kasih untuk kesimpulan yang diberikan oleh Niken. Ya, Media bisa menyimpulkan dengan versi yang lain, enggak? Silakan, Media. Silakan. Link atau hyperlink adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain. Elemen ini bisa diklik, nanti akan membuka halaman lain sesuai alamat URL yang diberikan. Berdasarkan alamat URL yang dituju, link pada HTML dibagi menjadi dua kelompok, yaitu internal link dan external link. Internal link adalah link yang menuju ke domain atau halaman web itu sendiri, sedangkan external link adalah link yang menuju domain lain. Oke, good. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang diberikan oleh Niken dan Meda sangat mewakili sekali. Jadi kita sudah paham yang namanya link itu sendiri, ya, fungsi dari link itu sendiri, jenis tag yang kita pergunakan untuk membuat link itu, ya. Dari sini Masih ada pertanyaan atau sudah jelas? jelas semuanya. Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Semuanya. Oke, terima kasih. Nah, ya, kalau kalian sudah jelas, maka di sini untuk berikutnya pada pembelajaran minggu depan kita akan belajar membuat formulir pada halaman web. Nah, formulir ini kira-kira piye? Ada apanya kira-kira? Ya. Nah, penasaran? Kita pelajari minggu depan. Ya, kan kita akan belajar mengenai format formulir dalam halaman web. Untuk yang tadi pada saat post test dan pretest menyelesaikan soalnya itu nilainya masih kurang, di bawahnya angka 76, maka kalian harus melakukan remedial, ya. Untuk remedi nanti bisa akses dari form yang sudah saya berikan, ya, Google Form, ya. Nama-namanya juga sudah saya cantumkan di grup WhatsApp kalian, siapa-siapa, tapi kamu nggak usah berkecil hati. Semuanya bisa diawali dengan belajar, ya. Dan untuk kalian ada tugas evaluasi, ya, di mana di dalam modul kalian bisa dibuka untuk tugasnya. Kalian kerjakan di rumah untuk persiapan ulangan pertemuan berikutnya, ya. Oke, dari sini kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya, ya, maka Bu Yuli akan sudahi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, silakan Mas Edo dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini, mari kita mulai. Ya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kalian semuanya. Sudah Bapak Ibu. Alhamdulillah.